Selamat datang di kelas Digital Mulo. Sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Sebelum mulai menonton, kalian harus mendownload LKPD, lembar kerja peserta didik. Linknya ada di bawah ini ya. Kalau sudah, mari kita sama-sama menonton. Nama Sasak. Tiu, seorang sastrawan Indonesia asal negeri Belanda, menduga kata Sasak muncul dari kebiasaan masyarakat Lombok masa itu yang mengenakan ikat kepala berbahan tembasak, yaitu sejenis kain putih. Bisa jadi Sasak itu diambil dari suku kata terakhir tembasak, yaitu sak, tembasak, yang mengalami proses pengulangan lalu menjadi sasak. Dugaan ini tentu saja sangat lucu dan tidak masuk akal. Mungkinkah sebuah nama bangsa hanya dilihat dari sebuah kain yang digunakan untuk mandi? Tidak adakah sesuatu yang lebih esensial? Sementara itu, Syagorish mengatakan bahwa pada abad ke-5 hingga abad ke-6 terjadi gelombang migrasi dari Pulau Jawa ke Bali dan Lombok, menyusul runtuhnya kerajaan Daha dan Kalingga. Alat transportasi laut yang dipakai menyeberang oleh para migran ke Lombok disebut sak-sak, atau dalam artian rakit bambu. Berdasarkan kata sak-sak itu, menurut Gorish, mungkin kata sasak berasal. Dugaan ini juga tidak masuk akal karena beberapa catatan sejarah kerajaan Daha berpusat di Kalimantan, sementara kerajaan Kalingga justru hadir pada abad ke-6. Dengan terbantahnya kedua dugaan tersebut, lalu banyak bermunculan spekulasi-spekulasi pencarian asal nama Sasak, baik itu dari tokoh nasional sampai ke tokoh lokal. Akan tetapi, tetap saja semua dugaan itu masih belum diterima secara nyaman di hati masyarakat Sasak. Hal itu disebabkan karena sejarah nama-nama itu terlalu dikaitkan dengan cerita yang tidak masuk akal dan tidak esensial. Asal-usul nama tersebut masih perlu dipertanyakan kembali, karena tidak mungkin sebuah nama yang begitu krusial diambil hanya dari kain untuk mandi atau dari sebuah rakit bambu. Sebuah pemberian nama tentu telah dipertimbangkan dengan baik oleh para pendahulu atau nenek moyang masyarakat Sasak. Salah satu pendapat yang paling masuk akal adalah bahwa Sasak berasal dari kata sak yang berarti satu. Pengertian ini lebih masuk akal karena kata ini masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat Sasak dengan arti yang sama, yaitu satu. Satu yang dimaksud adalah bersatu dalam membangun diri dan masyarakat, satu dalam pemahaman, satu dalam adat dan agama, yang kesemuanya itu berasal hanya dari yang satu, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Pendapat yang terakhir ini cukup masuk akal dan dapat diterima oleh beberapa kalangan termasuk tokoh-tokoh majelis adat Sasak. Di samping itu, beberapa tokoh adat dan tetua lainnya juga mengiyakan bahwa Sasak pada hakikatnya menuntut adanya penyatuan diri secara pribadi dengan Sang Pencipta.